Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Di dunia ini kita umat manusia tidak hidup sendirian. Ada berbagai macam makhluk ciptaan Allah Ta'ala lainnya yang hidup di muka bumi. Ada hewan, tumbuhan, bahkan jin dan setan pun hidup bersama dengan kita. Jin dan setan akan selalu membujuk umat manusia untuk masuk ke dalam jalan yang salah dan penuh dengan dosa. Hal tersebut menjadi ujian kita selama hidup di dunia ini. Tingkat keimanan dan ketakwaan untuk bisa menghalau segala godaan yang ada. Dari segala jin yang ada di dunia, ada yang disebut dengan khodam atau jin penjaga. Banyak orang yang menilai itu adalah jin baik. Lalu apakah benar khodam adalah jin yang baik? Bagaimanakah pandangan Islam tentang khodam? Simak video ini hingga akhir ya, agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat. Berikut hati-hati, ini tanda kamu memiliki khodam atau jin pendamping versi dari Magenta Islam. Apakah itu khodam dan ciri-ciri orang yang mempunyainya? Jin dan setan memang selalu ada di sekitar kita. Mereka memang sudah menjadi musuh umat manusia yang ada di bumi ini. Saat Nabi Adam alaihissalam diciptakan, Allah Ta'ala memerintahkan untuk semua makhluk bersujud kepada Adam alaihissalam. Namun setan yang angkuh tidak menuruti perintahnya dan bersumpah akan selalu menggoda Nabi Adam alaihissalam dan para keturunannya agar menjadi pendosa yang akan masuk ke dalam neraka. Salah satu jin yang ada di sekitar kita adalah khodam. Jin khodam sendiri banyak diartikan sebagai jin penjaga yang ada di sekitar kita. Mereka pun akan selalu menjauhkan diri kita dari segala bencana, musibah, ataupun ancaman dari orang lain. Namun jin khodam tersebut tidak dimiliki oleh setiap manusia. Biasanya khodam ini merupakan titipan turun-temurun dari leluhur seperti kakek nenek, buyut, ataupun mbah. Tidak sembarangan orang yang mempunyai khodam ini. Biasanya sahabat beriman, mereka merupakan orang-orang yang mempunyai kemampuan spiritual yang tinggi dan sudah tidak asing dengan dunia gaib. Beberapa ciri-ciri orang yang memiliki khodam adalah mempunyai tatapan mata yang tajam, yang bisa membuat banyak orang takut terhadapnya, lalu disegani oleh banyak orang dan tubuhnya akan bereaksi jika bertemu dengan orang lain yang mempunyai khodam juga, percaya atau tidak percaya. Tetap saja sebagai umat muslim yang beriman, kita pun harus memasrahkan diri kepada Allah Ta'ala. Semua keselamatan dunia dan akhirat ada di tangan Allah Ta'ala yang merupakan sang pencipta alam semesta. Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Khodam dalam pandangan ajaran Islam. Sebagai umat muslim beriman, kita pun harus beriman kepada Allah Ta'ala. Hanya kepadanya lah kita memohon ampunan dan pertolongan selama hidup di dunia ini. Kita pun harus terus melindungi diri dari godaan setan dan jin yang terkutuk dengan selalu mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Saat ini beberapa masyarakat mempercayai adanya khodam atau jin pelindung yang baik dan selalu melindungi diri kita dari berbagai macam ancaman ataupun musibah. Mengetahui hal ini sahabat beriman, banyak juga dari mereka yang menginginkan untuk memelihara khodam agar bisa terjaga dari segala bentuk musibah yang akan menimpa di dalam hidupnya. Dalam ajaran Islam, jin merupakan makhluk yang akan menyesatkan manusia dan kita tidak dibolehkan untuk memeliharanya. Hal ini disampaikan langsung oleh Ustadz Buya Yahya dalam ceramahnya. Bahaya sekali, karena mungkin kamu sekali tertipu oleh jin karena jin seperti manusia yang akidahnya sesat juga ada, menjerumuskan ada. Mereka punya kewajiban ada ajaran sesat karena di manusia aja ada yang salah memilih sekolah untuk anaknya akidahnya sesat, apalagi urusan sama jin. Memang dari Nabi Adam alaihissalam diciptakan, jin dan setan pun sangat tidak menyukainya, sehingga mereka pun berjanji akan selalu menggoda umat manusia agar terjerumus ke dalam dosa. Berbagai tipu daya pun mereka lancarkan. Tentunya ini menjadi sebuah peringatan untuk diri kita agar selalu menjauhi mereka dan mempertebal keimanan. Seperti yang disampaikan Ustadz Buya Yahya, kalau mau ibadah yang kuat,
cari istri yang benar, pasangan yang benar. Jangan berurusan dengan jin. Bagaimana kita menjadikan jin sebagai sahabat? Kamu belum mengenal dia. Maka Anda jangan berteman dengan jin kodam. Kalau Anda baik, Anda tidak diganggu karena Allah akan jaga Anda. Gak usah punya jin. Maka dari itu jauhilah dan jangan bersekutu dengan jin ataupun setan. Sesungguhnya sahabat beriman, mereka pun akan menjerumuskan kita ke dalam kesesatan. Jin dan setan adalah musuh umat manusia. Perseteruan setan dan jin serta manusia memang masih terjadi hingga saat ini. Kita umat manusia selalu digoda oleh setan untuk melakukan perbuatan dosa dengan iming-iming mendapatkan kebahagiaan di dunia. Padahal semua yang ada di dunia ini hanyalah sementara. Jika kita termakan oleh rayuannya, maka diri kita pun akan merasakan siksa di neraka nantinya. Jika kita berteman dengan jin atau setan, pastinya akan sangat merugikan untuk diri kita. Hal ini pun dijelaskan dalam Al-Quran. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. Setan pun akan sangat senang jika para umat manusia mengikuti langkahnya dan melakukan perbuatan dosa hingga keimanan semakin menghilang dari dalam hati dan pikirannya. Namun jika hal ini terus dibiarkan, maka pintu surga akan tertutup dan kita akan bergabung dengan setan di neraka nanti, seperti dijelaskan dalam Al-Quran. Dan setan berkata ketika perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu janganlah kamu mencercaku, tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku tidak dapat menolongmu dan kamu pun tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sungguh orang yang zalim akan mendapat siksaan yang pedih. Quran Surat Ibrahim ayat 22. Maka dari itu sahabat beriman, janganlah berteman dengan setan dan mengikuti langkah mereka. Sesungguhnya hal ini merupakan sebuah kerugian yang amat luar biasa. Berteman dengan jin atau setan merupakan dosa musyrik. Jin dan setan memang selalu ada di sekitar kita. Mereka selalu mencari titik lemah yang ada di dalam diri untuk menyeret kita menjadi kaum pendosa. Jika kita berteman dengan jin atau setan, maka kita pun termasuk ke dalam golongan umat yang musyrik. Dosa musyrik sangat besar dan tidak akan dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Hal ini pun dijelaskan dalam Al-Quran. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya atau syirik. Dan Dia mengampuni apa? Dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Quran Surat An-Nisa ayat 48. Selain itu sahabat beriman, semua amalan baik yang pernah diperbuatnya akan hilang, lenyap dan dihapuskan oleh Allah Ta'ala. Hal ini pun dijelaskan dalam Al-Quran. Itulah petunjuk Allah. Dengan itu Dia memberi petunjuk kepada siapa saja di antara hamba-hambanya yang Dia kehendaki. Sekiranya mereka mempersekutukan Allah, pasti lenyaplah amalan yang telah mereka kerjakan. Quran Surat Al-An'am ayat 88. Jika sudah seperti ini, maka neraka akan menjadi tempat untuk para umat yang menyekutukan Allah Ta'ala. Hindarilah berteman dengan syaitan dan jin, karena itu semua akan membawa kita kepada kehancuran yang nyata. Bagaimana sahabat beriman? Sudah pahamkah kalian? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan buat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jangan lupa tonton video yang lainnya.